Iya, Bu. Ayo siapa dulu? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama. Silakan adik atur duduknya senyamannya adik saja ya. Baik, sudah nyaman, Bu. Ya, sudah nyaman. Terima kasih adik Igri sudah mau datang bertemu dengan ibu di sini. Iya, Bu. Igri, apa kabar hari ini? Kabar saya baik, Bu. Bagaimana kabarnya? Seperti yang Igri lihat, ibu juga kabarnya baik-baik saja. Nah, tapi sebelum adik Igri datang ke sini, adik Igri di kelas ada kegiatan apa? Belajar, Ibu. Belajar apa tadi di kelas? Belajar matematika, Ibu. Seru sekali, karena saya suka. Dengan ibu siapa matematika? Ibu Mary. Oh iya, dengan ibu Mary di kelas ya. Nah, jadi adik Igri, tujuan ibu panggil adik Igri ke sini ini karena ibu ingin melakukan konseling dengan adik Igri. Apakah adik Igri bersedia untuk melakukan konseling bersama dengan ibu? Saya bersedia, Ibu. Nah, terus sebelum itu ibu ingin menyampaikan bahwa di jam 10 sebentar ibu ada rapat bersama dengan para guru. Jadi waktu kita hanya 40 menit ke depan. Jadi mohon kerjasamanya adik untuk sama-sama menggunakan 40 menit ke depan dalam melakukan konseling. Lalu yang berikut adik Igri, di sini adik Igri boleh sebebas-bebasnya menceritakan masalahnya adik Igri. Tetapi adik Igri tidak boleh merusak barang-barang yang ada di dalam ruangan ini ataupun mengotori ruangan ini. Mengerti? Ngerti. Nah, adik Igri, satu hal lagi, adik Igri tidak usah takut menceritakan masalahnya adik Igri karena di sini ibu menjamin kerahasiaan apapun yang adik Igri ceritakan cukup adik Igri dan ibu saja yang tahu. Ibu tidak akan menceritakan kepada orang lain. Jadi adik Igri tidak usah takut. Mengerti? Ngerti, Ibu. Baik, adik Igri mungkin bisa menceritakan sedikit tentang biasanya Igri masuk sekolah itu jam berapa? Baik, Ibu. Jadi biasa saya masuk sekolah itu mulainya itu apelnya jam 7 pagi. Tapi biasa saya itu datangnya terlambat. Saya datang biasa jam 8 dan jam 8 lewat gitu. Nah, jadi ketika saya terlambat itu saya disuruh untuk pungut sampah dan sering dimarahi oleh guru. Ya. Jadi masalah saya di sini kenapa terlambat, Ibu? Dikarenakan malam itu saya susah tidur, jadi begadang. Jadi kalau boleh tahu kenapa adik Igri ini bisa sampai terlambat masuk sekolah selalu terlambat? Jadi saya kenapa masuk terlambat, Ibu? Karena malamnya begadang, jadi pas pagi itu susah dibangunkan oleh mama, Ibu. Memangnya adik Igri ini setiap malam biasanya tidur jam berapa sehingga sampai bangun terlambat setiap pagi? Baik, Ibu, jadi saya itu susah tidur setiap malam, jadi akhirnya saya itu begadang, Ibu. Oh, jadi adik Igri ini setiap malamnya itu susah tidur dan sering begadang. Nah, coba adik Igri ceritakan lebih detail terkait masalahnya adik Igri ini. Baik, Ibu, jadi masalahnya itu saya ini kan punya target tidur jam 10 malam, tapi dengan kesekan bermain HP, nonton TikTok dan nonton YouTube. Apalagi film favorit saya itu kan kartun Shiva. Nah, Shiva itu kan anak kecil yang susah dikalahkan, Ibu. Walaupun lawan musuhnya itu besar-besar, tapi dia tidak pernah dikalahkan, Ibu. Iya, baik Igri. Namun kita kembali lagi pada topik kita, pembahasan kita ya. Selain nonton, ada lagi hal yang biasanya Igri lakukan yang membuat Igri itu sering begadang. Ada, Ibu. Saya itu hobi bermain di Mobile Legends, Ibu. Apalagi kalau sudah kalah, Ibu, saya bermain terus sampai menang. Oke, baik. Jadi pada intinya di sini adik Igri ini susah tidur sambil begadang setiap malam itu karena bermain HP ya? Iya, betul, Ibu. Saya bingung dengan diri saya sendiri, Ibu. Saya tidak bisa mengatur diri saya sendiri sehingga saya tidak bisa tidur tepat waktu, Ibu. Ya, sepertinya adik Igri merasa kecewa ya dengan diri sendiri. Ya, benar, Ibu. Saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri karena saya tidak bisa tidur sesuai dengan target yang saya sudah tetapkan, itu jam 10, dan saya juga masih bermain HP terus. Makanya saya sering begadang dan masuk sekolah itu terlambat, Ibu.
Baik adik Igri, jadi dari penjelasannya adik Igri, ibu bisa menyimpulkan bahwa adik Igri ini sering terlambat masuk sekolah itu karena adik selalu menggunakan HP untuk menonton TikTok, main game, sehingga itu sampai larut malam dan itu menyita waktu tidurnya adik setiap malam. Itu yang membuat adik Igri itu setiap pagi itu selalu bangun terlambat di pagi hari. Iya benar begitu Ibu, dan itu selalu terjadi hampir setiap hari saya masuk sekolah itu terlambat Ibu. Nah dari masalahnya adik Igri ini, kira-kira tujuan kegiatan konseling kita ini menurut adik Igri ini adalah untuk apa menurut adik sendiri? Kalau menurut saya Ibu, tujuan konseling ini untuk membantu saya bisa mengatur diri sendiri dalam menggunakan HP agar tidak mengganggu sekolah saya. Iya baik Igri. Jadi sekarang kita sepakat ya, tujuan konseling kita ini adalah untuk membantu adik Igri supaya bisa mengontrol diri dan mengatur waktu untuk dalam menggunakan HP sehingga itu tidak sampai mengganggu aktivitas belajarnya adik Igri di sekolah ya. Iya Ibu. Nah adik sekarang waktu kita sudah menunjukkan pukul 10, artinya konseling kita sudah selesai. Sesuai kesepakatan kita di awal, maka mari kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Ibu juga harus rapat dulu. Baik Ibu, saya juga harus kembali ke kelas karena kami akan memulai pembelajaran yang ketiga Ibu. Nanti kita ketemu di minggu depan saja Ibu. Oke, baik adik, terima kasih untuk kesediaan adik. Ya, sekarang adik boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi adik, mari Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi adik. Mari selamat masuk. Ya, Ibu. Adik langsung silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke. Kalau belum nyaman, Igri silahkan atur duduknya senyamannya adik itu ya. Iya, sudah nyaman. Ya, terima kasih adik Igri sudah mau datang lagi untuk kita sama-sama melakukan kegiatan konseling. Adik Igri apa kabar? Kabar saya baik Ibu, seperti yang Ibu lihat. Baik-baik. Ibu juga kabarnya baik hari ini. Tadi masih ada kegiatan apa di kelas? Masih seperti minggu lalu atau? Iya, masih seperti minggu lalu. Pelajaran matematika tapi Ibu Mary tidak masuk. Oh, Ibu Mary tidak masuk. Iya, Ibu Mary katanya anaknya ada sakit jadi dia tidak masuk sekolah hari ini. Nah, adik Igri, kita melanjutkan pertemuan kita di minggu lalu. Hari ini kita kembali melakukan konseling ya. Iya Ibu. Apakah adik siap? Siap. Oke, baik. Tapi sebelum itu kan adik Igri ini masih ada kegiatan belajar, ada kelas di jam 10 ya. Iya, betul. Jadi kita hanya memiliki waktu masih seperti minggu lalu 40 menit ke depan. Iya. Jadi mari kita gunakan waktu ini semaksimalnya supaya kita bisa menyelesaikan konseling kita hari ini. Nah, adik Igri sekali lagi Ibu ingatkan adik Igri silahkan sebebas-bebasnya menceritakan masalahnya adik Igri, tetapi tidak boleh merusak ataupun mengotori ruangan ini. Iya Bu. Mengerti? Iya, mengerti Ibu. Kalau sudah mengerti, dan satu hal lagi, Ibu menjamin kerahasiaan apapun yang akan adik Igri ceritakan, akan Ibu rahasiakan, hanya akan Ibu yang tahu, Ibu tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Paham? Paham Ibu. Paham. Nah, dari permasalahan yang sudah Igri ceritakan minggu lalu, coba adik Igri pikirkan, apa sih yang harus Igri lakukan kira-kira menurut adik Igri? Kalau menurut saya Ibu, mungkin saya mengurangi waktu bermain HP saya supaya bisa bangun tepat waktu karena tidak tidur terlambat dan bisa saya menggunakan alarm Ibu. Oke, baik. Nah, kalau gitu sekarang adik Igri silahkan menulis hal-hal apa saja yang harus Igri lakukan
dan yang harus Egri rubah dari kebiasaan Egri sehari-hari yang tidak baik dan yang harus ditinggalkan. Ini Ibu ada buku untuk bisa Ibu tulis. Itu boleh menulisnya di sini silakan. Nah, tetapi adik Egri, terima kasih sudah mencatatnya. Bagaimana jika adik Egri dalam sehari nih misalnya dari apa yang sudah adik Egri tulis nih, adik Egri melanggar atau tidak menjalankan itu, menjalankan hasil dari konseling kita hari ini. Kira apa yang akan Egri lakukan? Jadi yang saya lakukan Ibu, jika kalau saya gagal, berarti jam bermain HP saya itu di malam hari harus saya kurangi. Oke, berarti jam bermain HP ini adik Egri kurangi jika adik Egri ini gagal melakukannya ya. Tetapi jika adik Egri berhasil, maka adik Egri akan mendapatkan hadiah. Oke. Maka adik Egri setuju dengan kontrak kita bahwa adik Egri akan melakukan proses dan hasil konseling ini dengan sungguh-sungguh. Baik Ibu, saya sangat setuju Ibu dengan kontrak ini karena ini juga akan membantu saya untuk bisa mengatur diri sendiri dan bisa mengurangi bermain HP, menggunakan HP gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira dalam menjalankan apa yang sudah adik Egri catat tadi, kira-kira apa yang menjadi hambatan adik di dalam mengubah perilaku adik Egri yang bermasalah ini? Jadi hambatan yang saya mungkin ya saya kesusahan untuk bisa mengontrol diri sendiri dan juga menggunakan HP mungkin akan melebihi jam bermain HP. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira di rumah siapa sih yang bisa membantu adik Egri untuk bisa menjalankan strategi ini, bisa melakukannya dengan baik? Kira-kira di rumah siapa yang bisa membantu? Kalau di rumah Ibu, kalau menurut saya karena saya lebih dekat dengan Ibu, Ibu saya di rumah, jadi saya mungkin bisa minta bantuan Ibu untuk bisa mengawasi saya, terus bisa bangunkan saya di pagi hari selain saya menggunakan alarm. Oke, baik. Jadi kalau adik Egri tidak bisa bangun dengan hanya karena ada alarm, mamanya adik Egri bisa membantu untuk membangunkannya ya. Ya. Luar biasa ya adik Egri sudah memahami apa yang harus Egri lakukan. Lalu bagaimana perasaan adik Egri setelah mengikuti konseling kita hari ini sampai dengan hari ini? Perasaan saya itu senang Ibu, karena mengapa saya bilang senang? Karena saya bisa mengetahui permasalahan saya dan bisa mengetahui solusi dari permasalahan saya, dan sehingga ini bisa mengatasi saya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Oke. Nah, adik, kegiatan kita akan segera berakhir. Ibu harap adik Egri bisa dengan benar-benar sungguh-sungguh melakukan hasil konseling ini agar Egri bisa mengubah perilaku buruk adik Egri sendiri. Jadi, mari kita akhiri konseling kita hari ini dan adik boleh silakan kembali ke kelas adik Egri. Baik Ibu, saya akan sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah saya catat dan apa yang sudah kita sepakati bersama. Karena ini juga membantu saya untuk mengatasi permasalahan saya. Baik Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi adik Egri. Mari. Ya, terima kasih.